Gugun ada? Halo, Pak. Woi, udah ngopi duluan. Ngopi-ngopi. Assalamualaikum. Ingat cari tari. Ya nanti Ya, kalau berdasar pengalaman selama ini justru menguntungkan, Pak Gandria. Kenapa? Karena terus terang kan di lokasi benteng itu kan lahan kosong ya, yang sementara ini digunakan oleh parkir. Ada yang menggunakan parkir. Tapi kebayang tuh kalau sumpama nggak ada tembok itu akan justru muncul rencana pembangunan yang lain.
yang bisa jadi itu area komersial satu. Yang sudah terbukti juga Pak Chandrian sendiri kan juga ikut ngebela tuh waktu mau pelebaran sungai dan pembangunan jalan inspeksi sampai 15 meter gitu, karena itu juga mengenai tembok. Coba kalau nggak ada tembok mungkin Pak Chandrian nggak ikut bela. Nah itu juga keuntungan sehingga warga bisa bertahan di sini sampai sekarang. Keuntungan ya itu dari sisi soal eksistensi ya. Kenapa? Yang pertama eksistensi masih bisa bertahan sampai sekarang itu justru karena ada tembok itu gitu. Supaya tidak ada rencana pembangunan non tembok gitu ya, non bersejarah begitu, area komersial contohnya gitu. Yang kedua, keuntungan kalau ini sumpama sudah dimaksimalkan, sumpama tembok itu bisa diperbaiki, kondisinya menjadi lebih baik, turis makin banyak yang datang. Karena sebelumnya sebenarnya sampai sekarang pun turis kan datang ya, tiap weekend itu ada yang jalan gitu. Cuman kita belum memaksimalkan manfaatnya untuk warga. Contoh, turis jalan mungkin butuh minum, butuh cemilan, butuh makan, butuh toilet gitu. Itu kita belum maksimalkan. Tapi kalau turisnya semakin banyak itu bisa memberikan manfaat untuk warga gitu. Nah tapi itu kan belum ya, karena terus terang kalau saya pribadi sendiri juga malu ngelihat tembok kayak begitu mau dijual kepada turis. Apa yang kita cerita, paling ceritanya doang, karena secara visual malu-maluin kalau menurut saya itu. Dan bukan hanya saya, harusnya pemerintah juga malu punya bangunan cagar budaya kok kondisinya seperti itu gitu. Buruknya kondisi tembok kota Batavia ini kan juga artinya sudah sejak dulu sampai sekarang ya. Lantas apakah memang keburukannya ini merugikan masyarakat secara langsung apa enggak? Tambah buruk ya, dari tahun ke tahun itu kondisinya tambah buruk, bukan hanya buruk, sekarang bertambah buruk karena contoh terakhir itu atapnya sudah ambrol. Tapi setelah kita laporkan juga tidak ada penanganan sama sekali, hanya jalannya ditutup gitu doang. Terus terang artinya tuh kondisi yang memprihatinkan dari tembok yang sudah dinyatakan sebagai cagar budaya itu, apakah memang ini akan merugikan langsung masyarakat yang ada di sini atau bagaimana bentuk kerugiannya? Jelas merugikan. Yang pertama, karena itu tidak segera diperbaiki, itu kawasan yang kayak terbengkalai gitu ya. Lalu banyak debu, banyak lumpur, jadi di dalamnya, bayangkan itu di dalamnya benteng Belanda itu sekarang jadi parkir kontainer, dan itu debu dan lumpur. Ketika hujan dia jadi lumpur, becek kan, kita lewat situ juga. Nah ketika panas itu jadi debu, yang ketika angin bertiup ke warga juga dampaknya begitu. Nah kalau itu diperbaiki kan kondisi lingkungan kami juga menjadi lebih sehat, lebih baik gitu contohnya. Yang kedua juga risiko ya kalau sampai itu ambrol segala macam, karena pohonnya juga semakin gede Pak. Pohon lo yang di atas benteng itu semakin gede. Kalau itu nggak segera diperbaiki juga risiko buat warga yang sekitar gitu. Risiko keselamatannya. Ya kalau misalnya ternyata nantinya sisa tembok bersejarah itu dipugar dan direvitalisasi, dan keinginan investor untuk membongkar rumah-rumah di sekitarnya, bagaimana? Itu pasti kita lawan Pak. Maksudnya yang kita inginkan itu revitalisasi atau perbaikan atau renovasi itu menjadi lebih baik, tapi tidak dengan cara menyingkirkan warga di sebelah-sebelahnya. Kalau ada rencana investor itu pasti kita lawan, dan tidak seharusnya pemerintah memberikan izin untuk itu. Karena kan warga juga bagian dari yang hidup di sini, yang tinggal di sini. Itu bukan hanya haknya tembok, itu haknya warga juga bisa tinggal di sini. Ada kekhawatiran warga nggak sih tentang adanya rencana revitalisasi kawasan kota tua atau tembok kota ini terhadap keberadaan masyarakat yang rumahnya sudah terbangun dan dianggap kumuh? Kekhawatiran sekarang ini mungkin nggak sebesar dulu ya, nggak sebesar dulu karena sudah ada beberapa perkembangan terbaru terkait dengan hunian warga. Toh juga sebenarnya hunian warga dengan tembok itu ada jarak sekitar, sebenarnya kalau dari tembok pembatas itu 9 meteran, hampir 10 meter gitu. Itu kan sudah ada jarak, sehingga tidak ada alasan kemudian itu harus disingkirkan gitu loh, karena ada batas yang jelas. Yang kedua juga dari sisi pertanahan, dari BPN sendiri sudah menyatakan bahwa tanah di sini adalah tanah negara.
bukan tanahnya yang menjadi satu dengan tembok tersebut. Itu sehingga itu beda. Nah, tanah negara yang dihuni oleh warga alias penggarap itu hak prioritasnya ada pada warga. Lalu yang kedua, secara tata ruang rencana pelebaran sungai juga sudah dibatalkan, tidak lagi ditambah 10 meter di sampingnya, tetapi sesuai dengan existing sekarang itu di Perda DTR dan draft Pergub yang sekarang. Sehingga tidak ada alasan sebenarnya kalaupun ada rencana revitalisasi kemudian itu untuk menggusur warga. Justru harusnya kalau dianggap bangunan warga itu kurang rapi, kurang tertata, harusnya itu dirapikan, ditata, dan warga diberi kesempatan itu untuk bekerja sama pasti bisa. Seperti yang sudah kita buktikan di pinggir kali. Nah, sekarang mari kita buktikan kerjasama lagi nih dengan pemerintah di pinggir gudang. Mas Gugun, kontribusi warga di sini ini apa sih terhadap keberadaan sisa tembok kota? Pertama begini Pak, saya ambil contoh ya, kebetulan kan mertua saya RT. Jadi banyak Pak, banyak tamu dari luar, ada yang mau ngambil video, pentingannya macam-macam Pak. Ada yang mau ngambil video, ada yang mau bahkan bertapa di situ Pak. Tapi ada juga yang nyari barang-barang bekas Pak di situ, barang-barang cagar budaya begitu. Nah, yang melakukan kontrol itu siapa? RT Pak salah satunya, dan warga sini. Ada yang lapor, tapi ada juga yang tidak lapor. Nah, ketika Pak RT ini keliling ketemu, nah itu ditegur. Itu salah satunya ya. Artinya ada kontrol dari warga sini terhadap bangunan tersebut, terhadap ancaman-ancaman yang ingin merusak. Itu satu. Yang kedua, kita pernah lakukan di 2019. Kita awalnya kan itu bangunan penuh juga tuh Pak, ada kandang, ada naruh macam-macam, ada bahkan ada rumah yang nempel ke tembok. 2019 kita gotong royong itu bersihin itu Pak, termasuk ngebangun bareng dengan UI, kita bangun jalan pembatas di belakang, kita bangun gotnya segala macam supaya air nggak menggenang di situ. Nah, itu kita perbaiki, di lokasinya juga ada. Lalu ada kita pasang papan penjelasan terkait dengan tembok tersebut, sehingga turis itu punya atau wisatawan itu punya bahan yang bisa dibaca, dan itu terpakai sekali karena saya lihat setiap wisatawan datang baca penjelasan. Pemerintah nggak lakukan itu kita yang lakukan. Pak Gatot, ada Pak Gatot nggak? Lagi syuting. Iya. Lagi videoin ya? Betul. Apabila memang ada investor untuk merapikan kawasan ini lebih bagus, tapi caranya membongkar dan menyediakan tempat baru sebagai penggantinya, contohnya adalah rumah susun. Apa memang ini bisa dilakukan atau memang sulit diterima oleh warga? Sulit diterima oleh warga dan pasti kita lawan Pak Satria. Enggak, artinya rusunnya tidak jauh dari sini. Oh enggak, karena konsepnya kan bukan begitu. Maksudnya secara prinsip ya, maksud saya bukan ini soal orang mau tinggal di mana. Secara prinsip pengembangan cagar budaya itu seharusnya tidak boleh mengorbankan masyarakat setempat. Jadi masih bisa berdampingan, masih bisa diatur sama-sama. Apa kepentingannya harus mengorbankan masyarakat, apalagi itu untuk investor, kepentingan komersial begitu ya. Jadi orang bisa mengambil keuntungan tapi dengan mengorbankan masyarakat kecil, itu saya pikir sudah menyalahi konstitusi kita. Ya, lantas apa sumbangsi warga yang sedang dibina sekarang itu akan diarahkan bagaimana untuk tetap eksis dan juga tembok kota eksis, bahkan juga revitalisasi kota tua tetap berjalan? Ya, pertama kita kan sudah mulai ya Pak penataan kampung, tapi kita baru sudah mulai yang paling masif memang di pinggiran sungai, dan pemerintah juga ikut terlibat di sini, membangun jalan, bangun got, bangun sungai, ada penataan. Warga memotong rumahnya sendiri, termasuk yang di belakang sebenarnya warga udah memotong rumah tanah sepertinya, cuman memang masih ada sebagian yang masuk ke dalam tanah di samping gudang tersebut. Nah sekarang
mari kita lanjutkan itu tetap penataan yang di samping gudang itu. Cuman itu nggak bisa sendiri Pak, terus terang. Itu butuh juga kerjasama dengan pemerintah. Karena apa? Pertama, pemerintah harus memperjelas gudang ini mau diperbaiki atau tidak, mau digunakan atau tidak. Karena kalau tidak ada kejelasan itu, orang berpikir samar-samar. Batas yang dulunya ada tembok saja sekarang sudah samar-samar. Karena apa? Tidak ada tindakan dari pemerintah bahwa ini akan digunakan, diperbaiki gitu. Ketika ada kepastian itu, warga lalu ajak untuk itu, maka warga juga paham gitu. Tapi kalau tidak ada tindakan, justru orang melihatnya, wah ini tanah tak bertuan, nganggur, ya sudah kita manfaatkan sementara. Sementaranya sampai kapan? Wallahu alam, kita nggak tahu, karena pemerintah nggak segera ada tindakan gitu. Tapi warga di sini mengerti bahwa tembok sisa gudang itu adalah objek bersejarah. Mengerti, itu mengerti. Saya yakin itu mengerti bahwa itu bersejarah. Tapi bagaimana memperlakukannya, nah itu yang belum tentu dimengerti gitu. Bahwa itu bersejarah ya, tapi bagaimana memperlakukannya, nah itu yang butuh edukasi sama-sama gitu Mas Andre. Dan satu lagi, dalam kesempatan ulang tahun Kota Jakarta yang ke-495 ini, apa harapan Mas Gugun yang mewakili warga di sini? Saya berharap Kota Jakarta itu semakin inklusif ya Pak, semakin terbuka ya. Jadi tidak justru semakin tertutup atau semakin eksklusif. Kota ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya akses lebih, punya modal yang lebih dibanding yang lain. Orang miskin juga berhak hidup dan tinggal di Jakarta. Nah, DKI itu tempatnya semua orang, semua golongan, tidak hanya orang kaya tapi juga orang miskin. Cuman orang miskin, orang kaya itu bisa bekerja sama. Tidak mungkin orang kaya bisa hidup sendirian tanpa orang miskin. Mereka butuh pekerja segala macamnya. Nah itu yang kita bisa hidup sama-sama di kota tercinta ini. Artinya harus ada keadilan ya dalam tata ruang. Betul, jadi tetap mengakomodir golongan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mengakomodir kepentingan para pengusaha yang ingin berusaha lah di kota Jakarta ini. Bisa hidup sama-sama ya Pak, tidak harus saling mengorbankan, dan itu bisa. Pemerintah lah yang jadi penjaganya. Terima kasih. Terima kasih banyak.